Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita akan mengupas lebih lanjut lagi dari beberapa materi yang sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya. Sesi yang lalu kita sudah membahas tentang biaya apa saja yang tidak diperkenankan untuk menjadi biaya. Sesi yang lalu kita sudah sampai pada dua jenis biaya yang tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan di SPT tahunan, ya. Jadi biaya-biaya ini nanti secara akuntansi boleh jadi biaya, boleh dibiayakan. Karena akuntansi itu tugasnya adalah mencatat semua pengeluaran manfaat ekonomi dari perusahaan. Setiap uang keluar harus dicatat, ya. Secara akuntansi wajib dicatat, harus diakui. Tetapi waktu menghitung SPT tahunan, biaya-biaya ini harus diidentifikasi terlebih dahulu, ya, memenuhi pasal 6 atau tidak. Ya, kalau dia masuk pasal 9, maka itu secara fiskal itu harus kita koreksi, harus kita keluarkan, ya. Nah, sesi yang lalu kita sudah sampai pada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang huruf C, ya. Kemarin sudah A, B, sekarang kita lihat C. Yang tidak boleh jadi biaya adalah pembentukan dana cadangan, cadangan, ya. Kita tahu di akuntansi ada dua metode pembebanan sebuah biaya dari sebuah kerugian di masa depan, ya. Ada yang pakai metode direct write off, penghapusan langsung. Ada juga yang kedua pakai metode allowance, mencadangkan. Ya, misalnya dalam hal kita punya piutang. Piutang ini kita nggak ngerti nih, nanti ke depan akan tertagih atau tidak. Ya, maka ada dua metode untuk mengantisipasi resiko ini, maka perusahaan diperkenankan, ya, melakukan pencadangan. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kita bisa menghitung tahun lalu itu ada resiko yang sudah terjadi, piutang tidak tertagih, macet 5%. Maka setiap kita membentuk piutang, kita sudah diperkenankan secara akuntansi untuk mencatat biaya debit, ya, biaya kerugian piutang atau biaya cadangan kerugian piutang. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Boleh 5% dari nilai piutang yang kita bentuk saat ini. Ya, itu yang pertama metodenya, ya. Nah, metode yang kedua, kita tidak mengakui potensi resiko kerugian. Tetapi kerugiannya atau biayanya kita akui saat benar-benar terjadi piutang itu dikemplang misalnya, ya. Atau dia betul-betul nggak mau bayar. Sudah terbukti, sudah ada effort yang banyak, tapi dia nggak mau bayar juga. Akhirnya perusahaan memutuskan, oke, kita hapus. Maka saat itu juga kita langsung mencatat sebagai beban kerugian piutang, ya, kreditnya piutang. Ada dua cara. Nah, pajak hanya menghendaki cara direct write off. Jadi aturan pajak hanya mengakui metode realisasi. Kalau sudah terrealisasi, ya sudah terjadi benar kerugiannya, baru boleh dicatat sebagai kerugian. Maka muncul pasal ini, ya, huruf C ini, tidak boleh membentuk cadangan, ya. Diingat sekali lagi, pajak hanya menganut prinsip realisasi. Kalau sudah terjadi kerugiannya, baru boleh dicatat sebagai beban atau biaya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata kecuali di sini. Setiap undang-undang itu pasti ada pengecualian, ya. Pasti ada pengecualiannya. Di setiap undang-undang pasti ada pengecualiannya, ya. Nah, di sini pun juga ada. Jadi ternyata ada perusahaan-perusahaan yang boleh membentuk cadangan. Siapa dia? Diatur di sini. Yang pertama kita lihat, ya. Yang bisa membentuk cadangan adalah cadangan piutang tak tertagih. Nah, ini untuk usaha perbankan. Jadi ditunjuk usahanya, bank salah satunya. Ya, kemudian di situ ada badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Ya, hampir sama dengan bank, jasa keuangan. Ya, seperti lembaga pembiayaan. Termasuk di dalamnya koperasi simpan pinjam, ya, koperasi simpan pinjam. Kemudian sewa guna usaha dengan hak opsi, leasing, ya. Lalu ada pembiayaan konsumen, ada perusahaan anjak piutang.
Jadi pada dasarnya ini adalah fasilitas untuk lembaga jasa keuangan. Banyak yang bertanya, kenapa kok jasa keuangan ini diberikan fasilitas boleh melakukan metode allowance? Ya karena secara bisnis resikonya ini sangat tinggi. Bisa kita bayangkan perbankan setiap hari itu mengeluarkan kredit. Maka setiap hari di situ melekat resiko bisnis si debiturnya, si nasabahnya tidak bisa bayar, macet. Resikonya sedemikian tingginya sehingga undang-undang memberikan pengecualian. Untuk yang seperti ini, yang resiko-resikonya tinggi seperti ini, ya diberikan pengecualian supaya tidak terlalu optimis labanya, maka dia diperbolehkan membentuk cadangan kerugian piutangnya, ya. Supaya apa? Labanya tidak terlalu optimis. Ya, dari piutang itu belum tentu menjadi laba. Maka di situ boleh disisihkan sebagai biaya di sana, ya. Ini salah satunya ya untuk jasa keuangan ya, perbankan dan teman-temannya. Yang berikutnya adalah cadangan usaha untuk asuransi. Ya, sama asuransi juga resikonya sangat tinggi. Ya. Asuransi itu kan resikonya ada di meninggal atau tidak meninggal, sehat atau sakit. Kan begitu. Terjadi kebakaran atau enggak kebakaran. Pilihannya hanya ada dua saja. Ya, sehingga probabilitas untuk timbulnya kerugian sangat tinggi juga. Maka untuk bisnis yang semacam ini, yang resiko bisnisnya sangat tinggi, maka diberikan kelonggaran, pengecualian untuk dibentuk cadangan, ya, supaya tidak terlalu optimis labanya. Ya, sehingga di dalam iuran asuransi itu tidak semuanya akan jadi laba, karena itu mengandung resiko. Dia harus mengganti ketika ada terjadi resiko atau musibah. Kematian, sakit, atau kebakaran, ya. Lalu LPS ya, cadangan penjaminan untuk LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya, ini untuk, ya ini kayak asuransi juga, tapi yang diasuransikan adalah perbankan, ya, para bank itu. Maka ini sama juga resikonya. Kalau banknya kolaps, maka dia harus nalangi itu nasabah-nasabah yang punya deposito di sana. Dia bisa minta pencairan dari LPS, ya, tentunya dengan batasan tertentu. Ini resiko LPS juga, maka LPS boleh membentuk cadangan, ya. Pertambangan ini ya ini juga resikonya tinggi ini. Setiap suntik itu dah, suntik tanah ya, suntik laut misalnya, belum tentu keluar minyaknya, ya. Bisa jadi kita nyuntik tanah di situ, kita suntikkan ada ribuan suntikan tanah itu, satu pun nggak ada keluar minyak. Maka alam itu akan rusak sedemikian rupa. Nah, dari kerusakan yang ditimbulkan, potensi rusak yang ditimbulkan oleh pertambangan itu, pemerintah mewajibkan mereka untuk membentuk cadangan reklamasi. Ya, dalam bentuk uang, deposito di situ. Ketika nanti kontraknya sudah selesai, alamnya rusak, maka dia harus mengganti, ya, harus memperbaiki itu dari cadangan yang dia bentuk, ya. Pertambangan, ya, kehutanan juga sama nih. Ya, intinya untuk mengganti alam yang sudah dia rusak di situ, ya. Lalu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah, ya. Ya, jadi ini intinya untuk, kalau kita baca semuanya ini, yang boleh membentuk cadangan adalah bisnis-bisnis atau usaha yang resiko usahanya, resiko bisnisnya sangat tinggi, ya. Di luar itu harus menganut asas realisasi, menggunakan direct write off, ya. Demikian dari saya terkait dengan biaya yang tidak boleh dikurangkan, huruf C ini yang mengatur tentang cadangan, ya. Jadi perusahaan tidak boleh membentuk cadangan, termasuk misalnya cadangan kalau misalkan bulan Desember nanti perusahaan akan memberikan bonus, memberikan rekreasi pada karyawan. Nah, kadang-kadang perusahaan tiap bulan mencadangkan di situ, ya, supaya tiap bulan tuh laporan keuangannya cantik, window dressing, gitu ya. Nah, biaya cadangan ini secara akuntansi silahkan saja, ya, asalkan tidak melampaui akhir tahun. Cadangan itu Desember sudah langsung dipakai, silahkan saja, karena pajak lihatnya periodenya setahun, ya. Itu cadangan yang tidak lewat tahun, ya. Kalau yang lewat tahun diperbolehkan seperti yang kita lihat di pasal 9 ayat 1 huruf C ini, ya. Selama dia masuk pengecualian, maka cadangan itu bisa melampaui akhir
akhir tahun di dalam pencatatan akuntansi kita ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.